Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Zairi dengan mata kuliah Teknik Penulisan Proposal Tugas Akhir. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik penulisan proposal tugas akhir. Nah, kalau kemarin para mahasiswa sekalian diberikan tugas tentang mencari ide dan menuliskan permasalahannya, permasalahan, solusi, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik penulisan proposalnya. Nah, ini nanti akan panjang sekali, tetapi mari kita lihat dengan pelan-pelan. Yang pertama, bahwa susunan proposal tugas akhir di Fakultas Teknik di Universitas Islam Madura ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bab 1, isinya pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian, baru dilengkapi dengan jadwal penelitian dan daftar pustaka. Jadi ini dijilid menjadi satu dan diajukan dan dilakukan proses diseminasi nantinya akan dijadwal oleh Fakultas Teknik siapa dan diuji siapa. Kalau kalian sukses meyakinkan penguji pada saat proposal TA ini, maka kalian bisa melanjutkan proposal penelitian ini menjadi tugas akhir. Nanti akan ada SK pengerjaan tugas akhir, siapa dan pembimbingnya siapa. Maka para mahasiswa sekalian, mulai hari ini, khusus kalian yang mengambil mata kuliah proposal tugas akhir, mulai sekarang betul-betul fokus mencari siapa kira-kira calon dosen pembimbing kalian. Karena setiap dosen pembimbing itu ada beban maksimumnya, yaitu sekitar 7 sampai 9 mahasiswa sebagai pembimbing utama. Nah, jadi kalau kalian akan numpuk pada satu dosen saja, tidak mungkin. Sehingga kalian mulai sekarang bisa pendekatan dengan para dosen untuk menanyakan apakah judul yang Anda minati ini sesuai dengan penelitian para dosen tersebut atau dosen tersebut siap kira-kira mendampinginya. Jadi mulai sekarang munculkan idenya, cari dosen pembimbingnya. Kalau sudah ada dosen pembimbingnya, langsung dimintakan sama dosen pembimbing, Pak nanti mohon jadi pembimbing saya. Sehingga pada saat itu dosen kalian sudah mencatat siapa saja kira-kira yang akan jadi pembimbingnya. Dosen pembimbing menentukan kelulusan Anda. Karena apa? Dalam setiap pelaksanaan pengerjaan tugas akhir, pasti terdapat kendala. Nah, salah satu tugas pembimbing adalah mengarahkan, memberikan solusi pada kalian, bukan mengerjakan. Jadi kalau kalian berharap ketika kalian tidak bisa terus dosen akan membimbing kayak seperti waktu kuliah itu nggak mungkin karena di proposal di tugas akhir ini diprioritaskan keahlian mahasiswa betul-betul diasah sehingga kompetensi yang menempel pada kalian sebagai sarjana komputer itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini para mahasiswa sekalian yang harus dibuat di proposal tugas akhir. Nah, mari kita lihat, kita bedah satu-satu. Di bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisi apa saja? Yang pertama ada latar belakang. Ya, apa yang melatar belakangi penelitian itu? Ya, apa yang melatar belakangi? Berarti di sini akan ada data banyak. Maka jangan sampai kalian tidak pernah mengajukan ide atau mengajukan sebuah proyek tugas akhir ini tanpa latar belakang yang jelas.
Latar belakang yang jelas itu pasti di dalamnya ada namanya masalah. Maka di sini akan ada lebih detail rumusan masalah. Ya, baru di 1.3, karena kalian ini proses pengerjaan tugas akhir waktunya hanya 6 bulan, maka ada batasan masalah. Ada batasan yang dibatasi sehingga kalian tidak bisa berpanjang-panjang mengerjakan tugas akhir ini, sehingga kalian harus meyakinkan kepada penguji bahwa tugas akhir kalian hanya sampai pada project ini. Nah, ini yang harus disepakati dengan dosen pembimbing juga bahwa tugas akhirnya batasannya sampai ini. Yang keempat, pasti ada tujuan. Kalau di sini ada rumusan masalah, pasti akan ada tujuan. Maka tujuan penelitian ini harus menjawab dari permasalahan yang ada. Kalau sistemnya nanti permasalahannya kalian buat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu, misalnya, membuat sistem informasi data kemiskinan di Pamekasan, misalnya. Dua, misalnya, membangun sebuah sistem informasi geografis berbasis GIS, gitu. Tiga, misalnya, membangun aplikasi eh, aduan masyarakat gitu. Berarti kan kalau ada tiga, maka tujuan penelitian ini juga ada tiga. Yang pertama apa? Membangun sistem informasi. Yang kedua ada GIS-nya. Yang ketiga ada sistem informasi pengaduannya. Nah, ini harus dijawab dalam tujuan penelitian. Jangan sampai tidak inline antara rumusan masalah dengan tujuan. Banyak susunan penelitian tuh ini digabungkan ke atas. Setelah rumusan masalah, langsung masuk tujuan. Setelah tujuan, ada batasan. Itu no problem, tidak masalah. Nah, kebanyakan di Universitas Islam Madura seperti ini. Tapi boleh ini dikeataskan. Yang tidak boleh kalau tidak ada ininya. Ya, jadi bukan harga mati. Nah, yang kelima adalah manfaat penelitian. Yang keenam adalah sistematika penulisan. Yang ketujuh adalah posisi penelitian. Apa itu posisi penelitian? Posisi penelitian itu menerangkan bahwa ada beberapa gap penelitian atau menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang. Nah, sehingga kalian bisa menyampaikan bahwa kebaruan penelitian Anda atau posisi penelitian yang Anda angkat itu posisinya di sini. Nah, makanya 1.7 ini dibuat dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu untuk bab 1 pendahuluan ini. Berikutnya masuk ke bab 2. Nah, saya kembali lagi. Ah, penentuan kalian layak atau tidak itu sekitar 70% itu ada pada pendahuluan. Kalau pendahuluan Anda tidak meyakinkan, Anda tidak betul-betul mengetahui problem masalahnya apa, terus solusi yang ditawarkan apa, metode kira-kira yang dipakai apa, maka para penguji akan bingung. Maka kadang-kadang itu tidak disetujui karena apa? Mahasiswa tidak menguasai kontennya. Nah, sedangkan tinjauan pustaka ini komposisinya hanya sekitar 15%. Karena apa? Ini hanya membuat sebuah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu di 2.1 ini dikaitkan dengan posisi penelitiannya. Nah, biasanya saya meminta kepada mahasiswa di posisi penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel minimal 10. 10 apa? 10 penelitian terkait dengan penelitian yang Anda ajukan. Ya, jadi yang dimasukkan di posisi penelitian itu harus dibahas di penelitian terdahulu. Berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori ini adalah teori-teori penunjang atau teori-teori pendukung untuk memastikan bahwa teori-teori tersebut dipakai dalam proses pengerjakan tugas akhir itu. Ini hanya penunjang saja. Nah, biasanya
kalian bisa ngambil dari beberapa referensi atau buku atau laporan tugas akhir yang sudah ada, tinggal Anda melakukan proses parafrase dan sitasi. Nah, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian itu secara umum ada tiga. Yang pertama menjelaskan tentang bahan, peralatan yang digunakan, software yang digunakan apa, atau hardware yang digunakan harus apa. Nah, kalau kalau kalian di SPK misalnya bahannya apa, terus yang dipakai apa saja, atau kriterianya gimana, atau proses pencarian datanya gimana. Baru 3.2 ini adalah tahapan pelaksanaan penelitian. Nah, tahapan pelaksanaan penelitian ini adalah step by step, sampai mulai dari start sampai finishing. Mulai dari membuat proposal sampai pada laporan akhir. Jadi tahapan pelaksanaan penelitian ini mulai dari studi literatur, ya, pengumpulan data, analisis data, terus perhitungan, penerapan metode, dan sampai pada analisa dan pembahasan. Disebutkan tahapan-tahapannya. Nah, biasanya ini dibuat dalam bentuk blok diagram. Nah, dari blok diagram tadi baru dijelaskan tahap-tahapannya. Yang ketiga adalah metode penelitian yang digunakan. Jadi, metode penelitian itu dibahas sedikit di tahapan penelitian, tapi dibahas tuntas di 3.3, lebih detail. Kalau SPK, kriterianya apa, alternatifnya apa, pembobotannya bagaimana. Kalau sistem informasi, misalnya kalian pendekatannya menggunakan pendekatan agile atau framework yang lain, silakan dimasukkan dalam metode penelitiannya. Nah, baru kalian susul jadwal penelitian Anda. Karena ini waktunya hanya 6 bulan, saya anggap mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Rencana kegiatannya apa? Mencari bahan penelitian. Misalnya ini 1 bulan, sampai 1 bulan setengah. Pembuatan proposal nih mulai bulan ini sampai sini. Nah, ini kalian sudah harus segera dibuat ini. Nanti baru seminar proposal TA, revisi proposal, perancangan sistem, uji coba dan implementasi, monitoring dan evaluasi, seminar hasil, revisi hasil, sampai pengumpulan hasil penelitian ini dibuat secara rinci detail. Nah, ini untuk memastikan kalau kalian memang betul-betul menyusun perencanaan proposal tugas akhir secara baik dan benar. Nah, yang terakhir adalah menyusun daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ada yang pertama style yang digunakan di dalam Fakultas Teknik di Universitas Islam Madura itu standar apa? Ya, di Microsoft Word itu sudah ada standarnya ini. Kalau kalian pakai Mendeley nanti dipilih yang apa ini. Kedua, pustakanya 75% dari jurnal nasional bereputasi. Ya, jangan jurnal tidak jelas. Maka perlu seleksi, selektif, dan kalian sudah diajari bagaimana cara mencari referensi yang baik dan mencari referensi yang langsung tepat berdasarkan minat kalian dalam tugas akhir itu. Di materi mata kuliah namanya metodologi penelitian kemarin. Ketiga, pustaka harus ada 15% dari jurnal internasional bereputasi. Jadi silahkan kalian mencari jurnal internasional itu sejumlah 15%. Nah, pustakanya yang 10% bisa dari buku referensi ya. Bisa dari buku referensi, buku ajar, dan seterusnya. Nah, pustaka yang diambil adalah 3 tahun terakhir. Nah, terakhir nih ada pesan sponsor, prioritaskan pustaka adalah hasil penelitian dosen sendiri, kakak kelas kalian, atau apa, sehingga memperbanyak sitasi dari penelitian-penelitian dari institusi kita, yaitu Universitas Islam Madura. Nah, berikutnya, ini adalah contoh draft proposal tugas akhirnya. Jadi nanti akan ada template, silahkan nanti di-download. Nanti akan Anda masuk pada sekitar 2024 mungkin ya, pengerjaan tugas akhirnya masuk pada semester 8.
Nah, ini semester 8 tuh sudah masuk proposal akhir. Nanti di akhir mata kuliah saya, proposal ini sudah submit. Dan ketika sudah submit, sebelum semester 7 itu masuk pada semester 8, di awal semester 8, proposal ini sudah diuji, sehingga kalian tidak diminta kembali. Jadi hanya melakukan proses pembayaran administrasi saja untuk bisa mengikuti ujian proposal. Makanya mulai sekarang judul-judulnya harus sudah pasti diikuti dengan minat, kira-kira keterampilan Anda apa yang Anda akan asah. Kalau saran saya, asah kemampuan Anda sesuai minat, bakat, dan keterampilan Anda, sehingga Anda juga tidak terbebani. Nah, ukurannya adalah 4, fontnya adalah Times New Roman, ukuran 12, terus jarak spasinya adalah 1 ya. Jarak antar spasi adalah 1. Nah, saya akan masuk sampai judul saja pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana cara menyusun latar belakang, bagaimana menyusun tujuan penelitian. Nah, teknik menulis judul. Judul ini adalah hal yang pertama dibaca oleh orang, sehingga judul ini menjadi penentu awal apakah seorang akan terus membaca atau tidak. Maka judul tugas akhir kalian, judul proposal kalian harus menarik, harus simple, kekinian, dan berkontribusi terhadap masyarakat, berkontribusi terhadap keilmuan, dan berkontribusi terhadap apa yang menjadi fokus penelitian Anda. Nah, judul yang efektif itu terdiri dari 5 sampai 12 kata, menggunakan istilah atau frase yang akurat menggambarkan inti dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ringkas, jelas, dan lengkap. Dimulai dari kata yang dianggap paling penting, ya. Judul harus bisa menunjukkan perbedaan dari makalah lain pada bidang yang sama. Setidaknya berisi 3 kata kunci, ya, 3 kata kunci. Saya ulangi, setidaknya berisi 3 kata kunci di judul proposal tadi. Nah, isi dari judul biasanya ada 3 topik apa yang akan diteliti. Topik biasanya menggunakan frase yang dianggap penting. Metode atau teknologi atau parameter yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Targetnya atau tujuannya menjadi objek apa yang menjadi target penelitian atau tujuan penelitian. Nah, minimal isi dari judul ini ada topiknya yang diteliti, ada metodenya, atau ada target atau tujuan yang akan ditulis. Nah, ini contoh judul. Contohnya misalnya, tongkat elektronik dengan konsep radar berbasis GPS sebagai peningkatan mobilitas tunanetra tanpa batasan jarak. Tongkat elektronik adalah topik penelitian. Konsep radar berbasis GPS ini adalah teknologi yang digunakan. Untuk peningkatan mobilitas tunanetra ini adalah tujuan penelitian. Oke? Dari sini paham? Ada topiknya, ada metodenya, ada tujuannya. Oke, yang kedua, kalau kita menggunakan AHP misalnya, maka di sini harus disingkat. Nah, contoh ini, BCI, Baby Crying Identification, identifikasi suara tangis bayi. Ini adalah topik penelitiannya. Berbasis ranah waktu frekuensi, ini adalah parameter penelitiannya. Jadi tidak harus teknologinya, tapi parameternya juga. Sebagai penterjemah kondisi bayi, ini adalah tujuan penelitiannya, untuk menerjemah kondisi bayi. Parameternya apa? Ada ranah waktu dan frekuensi. Ini menarik. Jadi tadi ada topiknya, ada tujuannya, ya. Ada topik, ada teknologi atau metodenya, ada tujuannya. Ada topik, ada parameter, ada tujuannya. Berikutnya, ini adalah an embedded system for applying high performance computing in education learning. An embedded system ini adalah topik penelitiannya.
high performance computing ini adalah teknologi yang digunakan, in education learning ini adalah target penelitiannya, dipakai dalam pembelajaran education. Nah, berikutnya speak recognize of cafe pattern Indonesia Shable using MFCC, Wavelet and HMM. Speak recognition ini adalah topik penelitiannya. Indonesia Scalable ini adalah target penelitiannya. Wavelet and HMM ini, MCC ini adalah metode yang digunakan. Ini biasanya ada di MATLAB. Nah, itu adalah contoh judul-judul yang kita bedah. Jadi, saya ulangi bahwa dalam judul penelitian itu biasanya ada topik, apa yang diteliti, topik biasanya menggunakan frase yang dianggap penting. Yang kedua ada metode, metode atau teknologi atau parameter yang digunakan. Target atau tujuan, objek yang menjadi target atau tujuan penelitian. Itu poin dari judul, isi dari judul. Nah, itu menarik. Nah, strateginya tuliskan daftar kata kunci. Jadi sebelum menulis, apa kira-kira 3 kata kuncinya. Yang kedua, rangkai kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat. Ketiga, perbaiki memilih kalimat dengan topik yang ada. Terus buang kata-kata yang dianggap tidak penting. Maka judul selalu berupa frase, bukan kalimat. Ya, teman-teman sekalian, itu adalah strategi menulis judul tugas akhir atau judul penelitian. Nah, supaya kalian bisa terlatih, ini ada tugas untuk berlatih. Nanti silahkan di-upload di Google Classroom-nya. Contoh tugas 1. Dari 5 kata kunci berikut, susunlah menjadi judul penelitian. Nah, ini keywordnya adalah SPK, AHP, topsis, dosen. Nah, silahkan disusun jadi judul. Yang ini ada AHP, FAHP, bonus. Silahkan judulnya apa kira-kira? Enterprise Resource Planning, waterfall, garam. Nah, kira-kira judulnya jadi apa? Optimasi, algoritma genetika, jalur terpendek. Nah, kira-kira judul TA-nya kayak apa? SIG, pemetaan, garam. Kira-kira judulnya jadi apa? Silahkan dari 5 keyword ini jadikan judul. Ya, pastinya tidak akan sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Tugas kedua, kalau di sini ada sebuah abstrak, kira-kira dengan membaca abstrak, kira-kira judulnya apa ini? Ya, buatlah judul penelitian dari abstrak berikut. Kuliah kerja nyata adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menerapkan keilmuan yang telah diperoleh semasa perkuliahan. Keberhasilan pelaksanaan KKN di lapangan sangat dipengaruhi oleh kinerja dosen pembimbing lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh LPPM adalah menentukan DPL KKN terbaik. Penentuan DPL KKN terbaik banyak mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai dasar penilaian. Nah, ini silahkan ditulis judul penelitiannya kira-kira apa. Nah, tugas ketiga, kalau kemarin para mahasiswa sekalian sudah menyetorkan 10 pencarian ide penelitian pada pertemuan kedua kemarin, saya minta dari 10 tersebut pilihlah yang terbaik, yang paling Anda minati, pakai ranking, tulis 3 saja. Nah, tapi kalau bagi mahasiswa yang belum setor, maka segera setor untuk tugas yang kedua kemarin. Tugas yang kedua adalah bagian dari absensi dan penugasan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semua jawaban diupload ke Google Classroom. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.